Langsung saja, tema parenting kali ini yaitu membiasakan hal yang baik dan beretika dimulai dari rumah dan lingkungan main. Kepada Miss Eva, kami persilahkan. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, serta semua guru-guru yang berpartisipasi juga. Terima kasih sudah join hari ini. Kita tunggu aja teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih Miss Inka, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat ya, sama banyak rezeki. Sehat tanpa rezeki yang banyak dan berkah juga susah ya. Oke, hari ini saya akan membahas, nggak terlalu banyak sih ya, saya mau bahas tentang kebiasaan hal yang baik dan beretika dimulai dari rumah dan lingkungan bermain. Nah, ironinya gitu ya, nggak tahu sih, ini hasil saya baca-baca lah. Ini saya punya hasil dari saya baca-baca, hasil penelitian yang terjadi di Indonesia gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu sama ayah bunda, ini ada ayahnya nggak sih? Semoga ada lah ya. Kalau nggak ada ayahnya juga, wah ada satu Idris, Adnan KR, ya kan? Nah, ya. Seandainya ayahnya nggak bisa berpartisipasi, jangan pakai earphone, pakai apa? Suara aja, jadi bisa dengar. Kalau ayah sama bunda punya anak, anaknya masih dalam usia taman kanak-kanak sampai SD ya. Kita bayangin dulu deh anak kita waktu TK. Bagi ayah dan bunda, apa hal yang terpenting pada saat kita ingin mengajarkan sesuatu pada anak? Apa dulu sih yang diajarin? Jujur aja, tolong di chat. Kalau takut jujur-jujuran gitu ya, chatnya langsung ke saya, nggak usah ke everyone, namanya nggak akan saya baca. Bagi ayah bunda, pelajaran apa sih yang paling penting untuk ayah bunda berikan kepada anak pertama kali? Oke, saya nggak akan bacain dulu ya. Terima kasih. Udah ada yang direct message? Oke. Wow, saya luar biasa ya. Saya tunggu deh 1-2 jawaban lagi. Keren-keren jawabannya. Oke, terima kasih ayah dan bunda. Kalau pertama kali, kan katanya sopan santun, adab, akhlak, agama, kejujuran. Gitu ya. Kalau pertama kali, pada usia mungkin 3 atau 4 tahun, di saat anak-anak sudah banyak beraktivitas gitu ya. Pelajaran apa atau les apa yang pengen ayah bunda berikan kepada anak pertama kali? Kalau suruh ngelesin anak umur 3 sampai 4 tahun, kira-kira enaknya les apa ya? Oke, keren. Yang direct message saya setuju. Setuju banget. Oke. Ada lagi nggak? Ada 3 nggak apa-apa lah ya. 10%. Saya ngelihatnya dari jumlah orang. Ngaji katanya, musik, berenang. Oke, itu 3-4 tahun. Anaknya beranjak usia TKB mau masuk SD atau kelas 1. Anaknya dilesin apa ya? Ini semoga nggak cuman apa yang diketik ya, semoga memang suatu kenyataan yang ada. Gitu. Sekarang anaknya udah kelas 1 SD, sekolahnya masih tatap muka terbatas.
pelajarannya banyak. Kira-kira anaknya dilesin aja. Apa? Ada yang mau open mic? Ayah Adnan, les calitung dan olahraga bahasa Arab katanya. Skillnya skill apa? Skill kan banyak. Dede. Ya, alhamdulillah ya jawabannya keren-keren. Sini. Yano. Sini. Miss Inka bisa tolong di-mute nggak partisipan yang lain kecuali saya? Dede. Agak cukup baik, Miss. mengganggu, maaf ya. Oke. Atau saya minta keikhlasan dan kerelaan dari ayah bunda pada saat masuk, tolong di-mute. Ya, saya juga tahu ini kan di rumah. Karena saya masih mau di rumah aja gitu kan. Iya, baik, Miss. Ya, terima kasih Miss Inka ya. Mohon kesadarannya pada ayah bunda juga ya, apalagi yang di sekitarnya ada anak-anak. Nggak apa-apa sih, cuman agak sedikit mengganggu. Mau ada anak, saya sih nggak masalah ya. Mau on kamera, off kamera buat saya nggak masalah. Banyak sekali webinar-webinar itu harus on kamera, kalau saya enggak. Saya itu yang terpenting bagi saya adalah ikut. Mau off kamera mau on kamera, saya nggak peduli, serius. Kedua, terkadang on kamera itu ngabisin waktu. Saya mau off kamera aja gitu. Sambil nyetrika silakan, sambil masak silakan, mengupas bawang silakan, ambil jupir silakan. Saya lebih menghargai sebenarnya orang-orang yang seperti itu daripada orang yang nggak ikut sama sekali ya. Sudah sangat teramat dimudahkan gitu. Kalau misalkan nanti parentingnya offline, kita harus siap-siap lebih awal, harus ada perjalanan dari rumah menuju Anajma ya, dan banyak waktu yang terbuang gitu. Kalau misalkan online sebenarnya 2 menit sebelum on kamera mulai bisa ikut gitu, terus bisa ngapain aja, bisa melakukan aktivitas. Kadang juga saya kalau misalkan webinar-webinar yang tidak perlu on kamera, saya lebih banyak ikutnya gitu. Saya lebih banyak ikut karena saya bisa melakukan aktivitas lain. Jadinya apalagi perempuan ya, kita kan multitasking gitu. Kita ikut seminar sambil nyetrika, ikut seminar sambil masak gitu. Daripada ikut seminar, daripada nggak ikut seminar sama sekali, atau daripada masak sambil dengerin gosip artis gitu kan. Oke. Alhamdulillah ya di Anajma orang tuanya keren-keren. Tapi kenyataannya ini hasil studi di Indonesia. Orang tua itu Indonesia itu mereka lebih suka anaknya belajar calistung dulu dibandingkan belajar adat dan etika. Orang tua di Indonesia lebih bangga anaknya bisa membaca, menulis, berhitung di usia muda, bahkan usia 3 tahun, dibandingkan dengan mengantri. Coba, nggak usah ngomong sama saya. Ayah bunda itu suka ngantri nggak sih? Apa kesel kalau ngantri? Kalau di sini itu nggak bangga anaknya bisa ngantri. Hah, cuman kayak gitu doang. Budaya ngantri orang Indonesia itu kan salah satu tuh ya dari sifat baik beretika itu ngantri. Kenapa saya contohin ngantri? Dari mengantri ini banyak sekali pelajaran-pelajaran baik yang bisa diterapkan sama anak. Tapi sayang sekali bukan orang tua di Anajma ya. Orang tua di Indonesia tidak bangga anaknya bisa mengantri dibandingkan calistung. Yang dulu kenal sama saya, awal-awal saya join di Anajma, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Atau yang belum join di Anajma 5 tahun yang lalu, tapi pernah datang ke webinar, ke seminar online saya, yang kenal saya 5 tahun yang lalu. Ingat nggak saya kayak apa? Sekarang juga nggak keren-keren banget sih, tapi dulu lebih error. Atau nanti lihat Facebook atau Instagram saya, scroll ke 5 tahun yang lalu deh, kalau rajin ya. Atau hari ini tadi saya posting di Facebook saya, perjalanan saya jalan-jalan 5 tahun yang lalu di hari ini. Nanti bisa lihat, kayaknya hari ini saya posting. Di Zoom aja agak kelihatan kok. 5 tahun yang lalu bobot saya 105 kilo.
lebih berat dari 1 karung beras. Ya. Ini saya cerita tentang apa hubungannya berat badan Miss Eva 105 sama calistung dan ngantri. Dulu kan berasnya 105, bayangin aja deh. Orang yang tingginya 158 cm, beratnya itu 105 kg, sedang mengantri ATM. Karena saya pribadi, jadi saya tuh kalau ngapa-ngapain tuh saya lihat dulu diri saya. Kalau saya lagi mau ngambil uang di ATM gitu ya, saya lagi ngambil uang di ATM, saya nggak suka ada orang terlalu dekat sama saya, jadi saya jaga jarak. Saya jaga jarak, saya ngantri. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang mungkin beratnya 42 kilo atau sampai 45 kilo, tipis banget, ditiup aja terbang kayaknya gitu ya. Dia langsung masuk ke jeda saya. Jadi kan saya 105 kilo, gendut banget kan. Terus apa namanya? Ada orang ngantri, di sini ada sela. Si ibu-ibu yang kayak kertas itu masuk sini. Terus saya tegur. Permisi Bu, ngantri dulu di belakang. Ini ada apa? Ada yang kosong. Di situ sih saya mikirnya gini, oh gara-gara gue gendut kali ya, jadinya kagak masuk tuh ke antrian. Saya masih gendut sih sekarang, tapi nggak 105 kilo, itu saya udah turun cukup banyak, turun lebih dari 20 kilo ya. Oh saya nggak bisa masuk, jadi saya agak, oh my god, nggak ada banget ya etikanya dan kebiasaan baiknya. Itu orang Indonesia, nggak tahu, cek aja diri sendiri. Suka ngantri apa enggak? Oh saya sih ngantri, tapi saya ngedumel. Terus tahun berapa? Ini tahun 2021. Paspor saya habis dan belum diperpanjang. Berarti 2016. Masih gede juga saya. Saya mau bikin paspor 1 dokumen, ada yang nggak ke fotokopi. 1 dokumen nggak ke fotokopi, jadi saya antri ya. Tapi pas saya ngantri, saya nggak dapat giliran fotokopi. Terus ada seorang ibu dengan anak kecil. Saya sih shock aja gitu ya. Ayo terus, dorong-dorong, dia bilang. Kalau kamu harus dorong orang. Kalau nggak gitu kamu nggak dapat bagian. Saya langsung gini, oh my god, ini orang mau bikin paspor loh. Emang sih zaman waktu itu sudah ada AirAsia gitu ya. Beda banget zaman waktu saya awal sekolah di Singapura waktu SMP tahun 1995. Yang bisa traveling itu kan ya yang uangnya lumayan gitu ya. Terus pas ada AirAsia, everyone can fly. Kerjaan saya juga tuh nyari-nyari zero fare AirAsia. Makanya saya bisa mencelok tiba-tiba dalam waktu 3 hari berikutnya udah ada di mana gitu. Terus saya kayak mikir gini, ini orang kan mau keluar negeri ya, mau bikin paspor, nggak ada etika banget, malu loh. Saya cuma merenung aja gitu. Terus pas saya baca, memang orang tua di Indonesia itu nggak peduli kayak gitu. Ya semoga sih tadi yang dikatakan ayah bunda di chat ke saya itu benar. Bagaimana kita bisa membangun kebiasaan baik gitu ya, kalau yang bikin, yang suruh ngedorong orangnya aja orang tua. Ya, jadi untuk saya pribadi hasil studi ini, satu saya sih nggak kaget, karena saya pernah mengalami 2 hal yang sangat memorable gitu ya, jadi saya nggak pernah lupa itu waktu saya 105 kilo, ada selah kecil, ada orang kurus masuk gitu, dia bilang itu ada jarak. Saya bilang, oh my god, nggak beretika sekali gitu. Yang kedua, yang itu, orang tua mengajarkan anak untuk mendorong orang lain, bukan untuk ngantri. Jadi sebegitu bangganya banyak orang tua di Indonesia, kecuali ayah bunda semua, jika anak mereka itu bisa baca dan menulis di usia dini. Bahkan ada satu klien saya datang ke saya, dia tanya, kenapa anak saya sulit sekali diajarin pegang pensil? Kira-kira umur berapa? Coba yang mau jawab di chat. Saya kasih tahu anaknya umur berapa. Sedih banget loh. Orang tua Indonesia lebih penting anak gue bisa baca, bisa nulis, bisa hitung, dibandingkan memiliki kebiasaan-kebiasaan baik. Ada mau tebak nggak? Tadi orang tua datang ke saya nanya anaknya sulit sekali diajarin untuk pegang pensil. Kira-kira anaknya umur berapa?
berapa ya? SD kelas 1? Bukan. TKB? Bukan juga. TKA? Bukan juga. Playgroup? Bukan juga. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun itu motorik halusnya bukan untuk bisa nulis. Dia nggak mau anaknya, katanya anak iparnya usia 3 tahun sudah bisa membaca. Jadi dia mau bikin anaknya umur 1 tahun bisa baca, bisa menulis, bisa berhitung kayaknya. Dia kasih pensil, ya nggak bisa lah. Itu kenyataan. Ya, terus coba ingat-ingat. Ya mungkin banyak orang yang sudah beraktivitas, mungkin saya yang beda sendiri aja. Saya masih di rumah saja, semua aktivitas saya masih lakukan di rumah. Mungkin yang sudah beraktivitas kembali, yang sudah masuk ke pengajian-pengajian gitu ya. Saya pernah ngaji offline 2 kali, tapi kayaknya saya paling aneh sendiri gitu. Saya nggak pernah buka masker, dan pada saat saya mau ngaji baru saya buka masker, saya pakai lagi. Akhirnya saya pilih online lagi aja deh. Gitu kan. Saya mau online, kan boleh pilih kelas online atau offline. Jadi online aja, saya nggak percaya. Gitu. Saya nggak bisa percaya orang, walaupun saya sudah 3 kali vaksin gitu ya. Saya nggak mau isolasi mandiri. Bosen. Nah, jadi kalau dipikir gitu ya, sekarang jadi yang ngaji, yang udah mulai ngaji, atau yang udah mulai kondangan, saya belum semua, saya belum ngaji, belum kondangan, belum ke restoran, belum ke mall, cuma 2 kali doang, karena terpaksa harus ada yang dibeli gitu kan. Semua kan bisa online. Kalau lagi ngaji, ada orang tua bawa anak gitu ya, anaknya dari belakang jalan kaki, mau minta uang ke ibunya jajan. Apakah mereka bilang permisi? Berapa anak yang bilang permisi? Zaman dulu saya ngasih seminar online kan banyaknya, offline kan banyaknya seminarnya di masjid gitu ya. Jadi disangkanya juga saya ustazah, padahal saya bukan. Seminarnya di masjid, yang datang itu minimal 100 sampai 200 orang penuh. Kalau yang datang 100 orang aja, anggap 50%-nya bawa anak 50 orang. Ada yang 1, ada yang 2, ada 75 anak. Berkeliaran. Saya perhatikan loh. Tidak ada satupun yang bungkuk. Jangankan bilang permisi. Membungkukkan badan aja enggak. Dan orang tua yang 100-200 orang itu tidak ada satupun, kan saya posisinya di atas, saya berdiri, kan saya bisa lihat. Tidak ada satupun anak yang jalan itu dari 75 anak itu berkeliaran di dalam masjid yang ditegur sama ibu-ibu yang datang di seminar saya. Kalau ayah bunda bilang bahwa akhlak yang baik yang diperlukan, kenapa sih anak orang yang lagi jalan di depan ayah bunda nggak dibilang, nggak tolong bilang permisi? Coba bayangkan dulu lagi kita kecil, kalau kita lewat di depan orang tua kita, ada yang nyentil kaki kita loh. Bilang permisi. Wah, kalau sekarang kayak gitu bisa jadi masalah. Oke, nggak usah tegur anak orang. Anak sendiri aja. Ditegur nggak? Nah, itu refleksi untuk kita. Maksud saya ya semoga yang tadi ditulis benar gitu ya, apa yang walk the talk, apa yang dikatakan, apa yang dituliskan sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena fakta-fakta di lapangan yang saya lihat seperti itu. Gitu. Dan hasil penelitiannya juga di Indonesia, mereka nggak peduli akhlak. Jangan pernah berpikir, kalau nggak tahu ya, saya bukan anti politik, saya tidak tertarik sama politik, saya lebih tertarik sama bagaimana orang itu menjadi orang yang jauh lebih baik dari saya. Saya bukan orang baik 100%, saya bukan orang sempurna, tapi saya membantu orang, jangan pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Jangan, minimal generasi saya selanjutnya jauh lebih baik karena lahir dari orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu seperti apa? Mungkin tidak baik 100%, tapi berproses. Proses kita pagi ini belajar, itu kan udah suatu proses. Orang tua di An-Najma itu, berapa murid An-Najma? 600 orang, 700, kenapa yang datang cuma 50 orang, belum sama An-Najma 2. Itu di bawah 10%. Ini adalah suatu proses. Nah, kalau kita mau ngajarin anak kita apapun tuh bisa.
Kita mau punya anak yang beretika baik, anak yang berakhlak mulia, anak yang hafiz Quran, anak yang jago menari, anak yang hanya pintar di akademis, itu bisa. Karena menurut John Locke, anak itu lahir bagaikan kertas putih. Lembar yang kosong, yang siap belajar apapun, yang siap ditulis, dicoret apapun. Ya. Jadi intinya kenapa hari ini kita ngomongin kebiasaan baik dan etika? Karena pelajaran itu bukan hanya pengetahuan umum saja, tapi juga terkait dengan adab sopan santun yang memang wajib ditanamkan sejak dini. Jangan marah-marahin Indonesia bobrok ya, Indonesianya seperti ini. Anak-anak lebih diajarin akademis, orang tua bangga anaknya juara bidang akademis. Ada nggak yang ngomong gini, Adnan tuh ya anak gue keren banget, bisa buang sampah. Orang lainnya ngomong gini, ayah Adnan sehat. Tapi kalau misalkan Nabil, Nabil tuh ya waktu bisa baca itu umur 3 tahun, wah semua berlomba-lomba. Kan? Mereka semua bangga. Lalu bagaimana kita mengajarkan kebiasaan baik dan beretika baik? Practice makes perfect. Latihan membuat itu menjadi sempurna. Kita sebagai orang tua tidak mungkin mengharapkan anak-anak kita menjadi pribadi yang baik kalau kitanya nggak baik. Kita nggak akan bisa menjadikan anak kita yang memiliki etika dan kebiasaan yang baik kalau kitanya juga tidak mencontohkan yang baik. Gimana caranya? Memulai kebiasaan baik dan beretika itu, satu, intinya tidak perlu memulai dengan hal-hal yang memberatkan kita, yang simpel-simpel aja. Ya, kita bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana. Kebiasaan apa sih yang sederhana? Misalkan tadi kan mengingatkan anak untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau misalkan jajan di minimarket, terus permennya langsung dibuka, suruh anak cari tempat sampah. Itu kan satu kebiasaan baik. Terus, kalau misalkan tidak ada tempat sampah, orang Indonesia mah buang di mana aja. Sebaiknya disakuin, buangnya nanti di tempat sampah di rumah. Walaupun nanti tukang sampahnya juga suka buang sampah di di sungai. Tapi kita minimal seperti itu. Kalau saya, misalkan ya lagi zaman saya sering keluar rumah beli sesuatu, ada sampah yang misalnya saya makan permen ya, zaman saya masih makan permen. Saya makan permen, permen itu bungkusnya saya bawa di tas saya. Ada hal-hal yang lebih jorok yang saya lakukan. Misalkan habis ke toilet di rumah orang, terus saya cari-cari tong sampah, terus dia bilang, ya udah buang aja di lantai. Ada loh yang kayak gitu. Saya bawa pulang loh. Saya taruhnya di tas saya, terus tinggal dibersihin. Itu kalau udah kebiasaan yang otomatis seperti itu, akan melakukan seperti itu. Ya. Ya, tadi saya bilang, tanamkan kebiasaan baik yang sederhana, etika yang sederhana yang itu karena akan menghasilkan pribadi yang mengagumkan kemudian hari. Misalnya, ajarkan anak untuk meminta tolong pada saat harus minta tolong, jangan pilih itu dong pensil gue. Walaupun misalnya ke adiknya, Dek, kakak boleh minta tolong nggak? Itu krayon yang warna merah kasih sama kakak. Kan? Ajarkan anak untuk ngomong kata tolong. Ajarkan anak untuk selalu mengucapkan terima kasih pada saat sudah dibantu walaupun sekecil apapun. Dan kita pun sebagai orang dewasa seperti itu. Kak, tolongin ayah ya, ambilkan anu. Terima kasih kakak sudah membantu. Ajarkan anak untuk meminta maaf pada saat dia bersalah. Maaf ya, aku salah. Kan banyak tuh anak-anak yang disuruh minta maaf aja susah. Kenapa ya Miss ya? Anak saya itu susah banget minta maaf. Miss tahu nggak anak tetangga saya itu habis berantem sama anak saya nggak mau minta maaf. Gimana ya caranya? Caranya satu gampang, orang tuanya dulu.
Ya, orang tuanya dulu. Terus menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik ini tidak sulit. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan konsisten dari orang tua. Sejak Desember 2020, saya berkomitmen tinggi terhadap saya pribadi dan orang tua. Ya, saya untuk saya kan punya lembaga namanya Kehita Education Service, hanya memberikan edukasi tentang orang tua. Saya hanya saya hanya berbicara tentang parenting seperti ini kan, tentang masalah anak kalau saya diundang orang lain. Tapi kalau acara yang saya adakan sendiri, yang benar-benar saya pembicaranya ya, bukan saya hostnya gitu, bukan saya moderatornya, saya sekarang lebih banyak berbicara tentang psikologi orang dewasa. Kenapa? Kalau kitanya nggak berubah, gimana kita bisa merubah anak kita? Kalau kitanya nggak sehat secara mental, bagaimana anak kita bisa sehat secara mental? Bagaimana kita bisa berkomitmen terhadap ini? Ya, sekalian kan nanti ini keluar di YouTube juga kan, misalnya saya promosi. Oktober udah, Hari Kesehatan Mental, tanggal 10 Oktober. Saya ngomongin tentang kesehatan mental. Gak banyak kok peminatnya, tetap saya ngomong. Karena sulit sekali mengajak orang dewasa untuk sadar, untuk datang ke kelas-kelas yang membuat dia lebih baik. Kalau ngomongin tentang parenting, naik-naik terus angkanya. Parenting itu pola asuh. Gimana cara ngedidik anak. Coba cara melihat diri sendiri. Maksimal peserta itu cuma 25. Udah bagus banget itu. Gak ada yang mental. Kalau nggak ada yang mental. Kalau ada yang mental, jadi kitanya dulu. Jangan nyalahin anak beretika kurang baik, tidak memiliki kebiasaan baik. Lihat dulu diri kita, lihat dulu. Gue udah jadi orang tua yang baik belum? Gue ada trauma nggak? Kok anak gue begini ya? Kok anak gue gini ya? Dilihat dulu, kayak kemarin klien saya datang nangis-nangis. Udah dirukyah nggak bisa. Terus kata klien saya sih tukang yang rukyahnya bilang, udah aja ke psikolog gitu kan. Udah aja ke psikolog kata dia. Terus, udah saya ngobrol-ngobrol lah. Inti permasalahannya itu satu, saya nggak akan pernah bosan ngomong. Ibu yang baru masuk tolong di mute ya. Mohon kesadarannya dan keikhlasannya. Terima kasih. Kan jadi saya lupa. Jadi banyak sekali anak yang terlihat bermasalah setelah dilihat masalahnya. Mohon maaf, saya harus ngomong jujur. Yang bermasalah adalah orang tuanya. Bagaimana anak bisa berkebiasaan baik dan beretika baik kalau kitanya ada masalah? Kalau kitanya tidak memiliki komitmen dan konsisten untuk mendidik anak kita jauh lebih baik lagi. Gimana sih mulainya? Ya, tadi saya satu udah ngomong. Mulai dari hal yang simpel. Kita sebagai contoh, karena anak itu belajar dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Ya. Selalu berpikiran positif. Pasti anak gue bisa. Aku bisa, anakku bisa. Harus percaya sama kemampuan anak. Yakin kok aku bisa, anak aku akan berakhlak mulia. Jangan, dia lagi. Dikasih tahu sekali aja, mental. Udah dikasih tahu 573 kali nggak denger-denger. Itu doa loh. Emang orang tuanya gini, dasar si kakak udah dikasih tahu. Apa sih, keras kepala. Doain keras kepala. Terapkan aturan. Banyak sekali keluarga yang nggak punya aturan yang jelas. Tolong dibuat aturannya biar lebih jelas. Berikan anak hadiah jika melakukan sesuatu yang baik. Misalkan, kalau kamu bisa buang sampah dengan teratur, buang sampah aja yang gampang contohnya. Selama sebulan berturut-turut, ayah kasih hadiah, bunda kasih hadiah. Hadiah itu tidak berbentuk rupiah, dolar. Ya, jadi hadiah itu tidak boleh berbentuk uang. Karena ngajarin anak kayak matre gitu loh. Karena saya ngomong juga, saya ingetin, takut ntar saya lupa.
Ramadan masih lama sih ya. Kayak puasa Ramadan. Sebaiknya tidak memberikan hadiah dalam bentuk uang. Jadi anak itu puasa bukan karena dia harus puasa, puasa karena uang. Dulu saya pernah kerja di salah satu sekolah berasrama, ya boarding school, sekolah Islam. Banyak loh anaknya nggak puasa. Sahur mah sahur. Ketahuan makan gitu kan. Saya kan punya akses privilege untuk masuk ke asrama laki sama perempuan gitu. Yang ketahuan banyak. Karena memang mereka ternyata lagi kecilnya puasa itu untuk mendapatkan hadiah, bukan puasa karena diajarkan dengan ketulusan harus puasa, memang itu perintah dari Allah. Ya. Jadi memberikan hadiah itu boleh, tapi tidak dalam bentuk uang. Tapi udah kebiasaan nih Miss, kalau puasa dalam bentuk uang. Kalau saya pakainya celengan, saya bilang nanti kalau misalkan lebaran, kalau puasa, dapat hadiahnya yang di dalam celengan itu. Kamu mau beli apa? Tapi jangan dikasih tahu uangnya 5.000 gitu sehari. Karena kadang kan kita nggak ada uang 5.000 untuk masukin ke celengan ya. Pokoknya surprise deh, nggak tahu isinya berapa. Begitupun saya ke hadiah ulang tahun buat ponakan-ponakan saya. Jadi saya punya celengan-celengan, saya celeng-celengin. Nanti hadiah ulang tahunnya saya nanya, misalnya kamu mau apa gitu. Terus dia bilang, misalkan aku mau meja belajar baru. Oh ya udah, saya kasihin aja celengannya. Jadi dia akan seru tuh kan, ini celengan aku, kamu harus menghargai. Dia hitung, terus dia beli apa yang dia mau. Kalau mau ngasih uang tuh harusnya gitu, dicelengin sama kita. Anaknya nggak usah tahu, nanti hadiahnya ini ya, itu lebih. Tapi sebaiknya sih hadiahnya dalam bentuk barang yang dia inginkan. Terus pertimbangkan juga pandangan anak. Tidak selamanya kita itu selalu benar. Kadang anak juga benar. Ya, jangan minta hak kita sebagai orang tua. Mama, papa udah nyokolahin kamu mahal-mahal di Najma. Tolong ini. Tapi nggak pernah mempertimbangkan pandangan anak. Terkoneksi dengan anak harus ada hubungan yang baik. Jangan, apalagi sekarang kan handphone ya, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ayahnya pulang kerja bukan nyapa anak, malah WA-WA-an sama temennya atau malah main game. Tidak sedikit ibu rumah tangga berhenti kerja untuk ngurus anak, tapi ibunya lebih banyak terkoneksi dengan handphonenya. Oh Miss Eva, saya jualan online, jadi harus mantengin handphone. Ibu nggak setiap detik kok ada yang beli. Saya juga jualan online, sih juga ada usaha. Nggak perlu tiap detik saya bukain handphone saya. Ya, semua sudah saya atur. Saya tuh orangnya kan ada jam-jamnya ya. Jadi saya kayak buka handphone untuk jualan tuh ada jam-jamnya. Pengiriman barang tuh sudah di jam-jam. Jadi pegawai saya akan datang hanya jam sekian dan jam sekian gitu. Kalau udah, jadi semua bisa diatur kalau misalkan memang kita concernnya sama anak. Saya jualan online, emang harus ngeliatin si Shopee itu 24 jam. Terus anak terbengkalai kan enggak. Harus ada waktu yang berkualitas sama anak. Nggak usah lama-lama, 15 menit sehari, ayahnya 15 menit, bundanya 15 menit, handphonenya dijauhkan. Kalau misalkan, susah banget hubungin Miss Eva, karena kalau di rumah saya, jadi suami saya itu bikin peraturannya adalah handphone itu ditaruhnya di kamar, jadi keluar kamar kita nggak bawa handphone. Kecuali misalkan saya lagi sendirian di rumah gitu ya. Kadang suka di luar, suka masukin lagi gitu. Tapi kalau misalkan lagi ada bersama, handphone tuh nggak keluar kamar. Kenapa? Jadi pada saat kita beraktivitas di luar kamar, kita benar-benar beraktivitas yang ngobrol bareng, nonton TV bareng, makan bareng, nggak ada yang namanya gadget. Jadi kita terkoneksi. Jadi kadang saya nggak angkat telepon ya karena emang saya lagi nggak di sebelah handphone saya. Terus ajarkan ke anak mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, kapan kebiasaan baik dan etika baik itu harus diajarkan? Sedini mungkin. Ya, nggak pernah ada kata yang nggak pernah ada kata terlambat. Sebelum kita masuk ke sesi jawab, ada ayah, bunda di sini ada yang kerja di perusahaan Jepang nggak? Kalau ada di chat, tapi kemungkinan ada ya. Suami saya juga kerjanya di perusahaan Jepang. Sekarang saya mau interaktif bagi ayah bunda yang dekat dengan gadgetnya, tolong dijawab.
apa? Tolong dijawab ya. Kenapa kita itu negara Indonesia itu negeri yang akhlaknya yang agak belakang ya. Padahal jumlah orang muslim di Indonesia adalah jumlah muslim terbanyak seluruh dunia. Yang diajarin dalam Islam kan berakhlak mulia. Tapi kenapa ya kita nggak, tapi kenapa anak-anak kita kurang sopan gitu? Anak-anak kita masih buang sampah sembarangan. Kenapa anak kita kalau main masih keluar kata-kata kebun binatang? Kenapa anak kita kalau misalkan ketemu orang juga, misalkan ketemu gurunya bukan nyapa loh, cepet-cepet lari sembunyi. Kenapa? Ada salah apa? Kenapa saya ngomong tadi ada yang kerja di perusahaan Jepang nggak? Atau pernah kerja di perusahaan Jepang nggak? Direktur utama orang Jepang ketemu ayah bunda yang mohon maaf mungkin level jabatannya lebih bawah daripada mereka. Apakah bos Anda membungkukkan badannya menyapa ayah bunda? Saya dulu sekolah saya itu ada Bu Nuh Wahyu kerja di perusahaan Jepang, apa suami. Saya itu dulu mengalami culture shock. Ya, SD di negeri di Bandung, sempat SMP negeri di Bandung, nggak lulus, dipindahin sama orang tua saya, bunuh di atasannya ini enggak, atasannya kalau ketemu yang orang Jepang kan seperusahaan sama Pak Bayu, oh seperusahaan sama Pak Bayu. Pak Bayu suami saya, Syah. Ya nanti saya bilangin ya, Pak Bayu itu paling senang kalau ada orang yang saya webinar atau offline terus disapa terus dia ngerasa artis gitu. Yang ngerasa ya aku terkenal ya gitu. Padahal orang-orang satu perusahaan gitu. Biasanya kan kalau yang saya culture shock itu ya. Saya culture shock memang saya tuh pengennya sebenarnya sekolahnya di Jakarta Internasional. Kayaknya waktu itu ngeliat majalah gitu, keren kayak. Terus saya bilang sama papi saya, "Pi, aku mau sekolahnya di Jakarta International School." Terus papi saya ngecek, ternyata nggak bisa. Zaman waktu tahun 90-an itu Jakarta International School hanya untuk orang asing yang tinggal di Indonesia. Kalau sekarang kan kalau orang tuanya berpenghasilan di atas 100 apa 150 juta kalau per bulan anak-anaknya boleh masuk gitu ya. Terus harus ada deposit berapa ratus juta gitu. Nah, kalau zaman saya tuh nggak bisa. Jadinya eh, saya disekolahin di Singapura di Canadian International School. International School beneran ya. Kenapa saya selalu ngomong international school beneran? Karena di Indonesia itu banyak sekali international schoolan. Ngomongnya kata internasional isinya cuma orang Indonesia. Katanya ngomong bahasa Inggrisnya cuma manggil Miss, thank you, bye-bye. Sorry, saya harus ngomong kenyataan. Saya udah terlalu banyak masuk ke berbagai sekolah. Saya sekolah di sekolah international school asli di mana semua muridnya dari berbagai negara. Berpuluh-puluh negara. Ada yang orang Jepang. Ya, ada orang Jepang, ada orang Korea beneran, ada orang Zimbabwe, ada orang Australia, New Zealand, apalagi Italia, Bangladesh, Brunei, ya seru deh pokoknya ya. Makanya pas lagi COVID itu seru aja, serunya itu jadi pada kita terkoneksi kembali nanya-nanya negaranya masing-masing. Nah, saya culture shock gitu ya. Kalau orang Jepang itu kenapa orang Jepang ya? Karena kita kan lebih di Cikarang pun kan terkoneksi sama orang Jepang, Korea banyaknya gitu ya. Orang Jepang itu kan sopan-sopan gitu ya. Mereka akan selalu bilang ohayo pagi-pagi gitu kan. Ya pokoknya sangat sopan gitu. Tadi pagi pun saya habis kedatangan salah satu istrinya orang Jepang, teman saya gitu. Terus dia ngomong bla 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 bla, dia nggak terima gitu suaminya kayak gitu. Terus saya cuma dengerin, saya ngomong gini, sorry gue mau webinar tapi ini harus cepat gue jawab ya. Mungkin karena salah satunya saya tinggal di luar negeri lama dan saya berkoneksi salah satunya sama orang Jepang, apa yang dikatakan suami kamu tuh benar. Ya, orang Indonesia emang mikirnya kayak gitu. Saya bilang, nanti kita diskusi lagi sore kalau mau datang lagi ke rumah saya. Saya nggak bisa, saya udah mau webinar. Apa yang akan ini? Terus saya bilang, saya akan ngomong di webinar saya. Karena emang saya udah saya contekan saya. Di iPad saya udah tulis-tulis gitu apa yang mau saya omongin. Kenapa ngomongin etika berkebiasaan baik dari orang Jepang gitu, belajar di negara Jepang. Dan ada hubungan apa sama tadi kebetulan teman saya yang bersuamikan orang Jepang datang dan komentarin tentang dia agak jengah sama
statement suaminya. Yang menurut saya sih ya emang begitu harus adanya. Oke, yang bisa open chat. Menurut ayah bunda, kita mau belajar dari negara Jepang ya. Anak TK di Indonesia sama anak TK di belum. Menurut ayah bunda, anak TK di Indonesia belajarnya apa ya? Miss Eva nanya-nanya, saya pengen tahu sejalan ke sama pemikiran saya. Kalau di Indonesia anak TK biasanya belajar apa? Saya tungguin. Kira-kira di sini ada kan orang tua yang TK, TKA, TKB. Di sekolahnya belajar apa? Menyanyi, menggambar, sosialisasi. Itu seharusnya seperti itu. Tapi saya lebih setuju sama Mam Dara. Sama Bu Dokter baca tulis Miss katanya. Calistung Miss, calistung, belajar baca langsung. Yap. Orang di Indonesia mau dibilangin sekolah kayak apa, sampai saya dulu tuh Montessori minded. Saya datang ke sekolah Montessori waktu saya mendampingi mahasiswa saya. Saya bilang ke mahasiswa saya, karena kamu dapat pembimbingnya saya, kamu harus siap mental, harus siap ngantuk. Saya nggak mau kirim kamu, mohon maaf, ke sekolah-sekolah yang kamu tahu. Saya akan mengirimkan kalian ke sekolah-sekolah standar di mana sekolah itu baik menurut saya. Salah satunya adalah sekolah Montessori. Jadi mahasiswa saya kirim ke sekolah Montessori untuk kerja praktek. Ya, kalau yang lain biasanya pakai sekolah yang tempat dia kerja, gitu ya, SDIT apa SD biasa, saya nggak mau. Saya bilang lihat, terus ngobrol sama kepala sekolah dan yayasannya, ngobrol, terus dia bilang, oh Miss Eva tahu ya, terus saya bilang, oh ya saya kerja di sekolah ini, kita juga pakai sistem Montessori, tapi hanya sampai kelas 2 SD. Saya bilang, bla bla bla. Terus saya nanya, saya keliling sekolahnya kan, ngobrol karena dia pikir saya ngerti gitu kan. Ngerti, terus saya nanya, permisi mister, itu ruangan apa ya gitu. Kok ada murid di situ? Miss Eva, maaf deh, kita nggak 100% Montessori. Nggak laku, Miss. Itu ruangan baca, Miss. Montessori loh di Indonesia, bikin satu ruangan baca. Teman saya resign PNS supaya fokus Montessori anaknya di rumah, luar biasa. Iya betul, kalau mau Montessori di rumah aja. Saya itu adalah orang yang menyekolahkan anak di negeri. Kalau mau sekolah di negeri, kalau nggak di negeri nggak usah sekolah kalau saya. Sekolah aja di rumah. Ya, saya pengen anak saya sekolah di luar negeri, cuman kemampuan ekonominya mungkin sekarang mahal banget ya. Jadinya gitu, kita sekolah negeri aja. Beda-beda lah setiap orang kan pandangannya. Kenapa negeri? Karena saya punya ini sendiri gitu. Ada juga kan yang kayak gini, mahasiswa saya juga ada beberapa yang terkontaminasi sama saya, mereka berhenti kerja dan benar-benar mereka bikin Montessori at home. Keren banget. Boleh lihat namanya Melawati sama Devi Prakumboro kali di Instagramnya. Hubungin dia deh. Mereka benar-benar mendedikasikan sarjana pendidikan anak usia dininya hanya untuk anak. Yang saya bilang, insya Allah anak kalian tuh minimal 1 bahagia. Di Indonesia itu anak-anak TK itu belajar calistung, bahkan sekolah Montessori yang seharusnya tidak ada pelajaran calistung secara langsung pun membuat satu ruangan khusus calistung. Kira-kira anak kita itu lebih pinter mana sama anak yang sekolah TK di Jepang? Tahun lalu daring jadi lebih banyak calistungnya. Saya nggak mau komen deh ya. Saya nggak mau komen. Kalau offline saya berani komen. Kalau ini saya nggak berani komen. Kira-kira, kan anak kita belajar calistung nih. Di Jepang juga anak TK belajar calistung. Sekolah TK. Kira-kira pinteran anak Indonesia apa anak Jepang? Di Jepang. Di Jepang nggak baca menulis berhitung. Di Jepang TK-nya main. Apalagi di Irlandia. Dulu saya sekolah di Canadian International School Singapura kan, itu sekolah dari anak umur, pokoknya dari TK lah, dari playgroup sampai SMA. Saya culture shock sekali karena dari sekolah negeri masuk ke sekolah international school asli gitu. Terus saya jadi pas jam istirahat 15 menit saya jadi volunteer bacain buku cerita anak-anak ya di TK.
Sampai terus saya masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya ampun kelasnya kayak TK loh. Kalau di Indonesia itu sekarang kan sekolah mohon maaf ya, di dekor-dekor tapi suasana sekolahnya nggak kayak Indonesia gitu ya, nggak kayak seharusnya sekolah. Apalagi masa pandemi ini, anak TK pun duduknya kayak anak SD. Terus saya ngeliat-liat orang-orang posting-posting gitu ya, saya nggak pernah like kalau yang kayak gitu, miris banget dalam hati. Di Jepang itu anak TK nggak belajar baca, main doang. Masa lebih pinteran mereka, lebih pinteran Indonesia. Anak TK Jepang belum bisa baca. Anak kita jauh lebih pintar daripada orang Jepang pada saat usia TK. Kalau anak SD-nya kira-kira pinteran orang Indonesia apa pinteran orang Jepang? Saya cerita. SD ya, waktu kita SD, saya SD kan di sini ya. Saya SD di sini, belajarnya sama ibu sama bapak, belajar ini budi, belajar matematika, belajar PSPB, mungkin yang nggak seumuran sama saya nggak tahu. SD-nya pinteran Jepang. SD mungkin udah 11, 12, udah dikit lah. Yang Jepang yang pasti lebih bahagia. Ya. Terus SMP saya sempat di Bandung kan, saya SMP negeri di Bandung sempat, saya pindah ke Singapura, sekolah di yang tadi saya bilangin, ini udah anak SMP nih. Kalau TK belum bisa calistung, nanti nggak bisa ngejar tematik di SD, Miss. Kalau tuntutan SD sekarang lebih tinggi. Ya itu kan balik lagi, kalau saya kan pengen anak bahagia. Saya kan ngomongin dari sisi psikologi. Saya nggak ngomongin dari sisi saya, itu mah urusan kepala sekolah sama yayasan. Saya mah mengurusinnya bagaimana anak berkembang sesuai dengan kapasitas otak dan bagaimana anak bahagia. Karena kalau di keluarga saya di TK tidak ada anak satupun disuruh belajar baca. Ya belajar baca di sekolah aja, sampai rumah nggak usah baca, nggak usah dilesin lagi. Dan mereka tahu kalau ditanya di keluarga saya anak TK, tugas perkembanganmu apa? Bermain dan berbahagia. Ponakan saya yang outstanding banget yang saya pegang yang masih kecil sekarang ada 2, namanya Tiara dan Libby. Ada suka saya posting-posting di Instagram. Tiara TK-nya 2 tahun, TKB-nya 2 tahun. Dia namakan TKB adik-adik sama TKB kakak-kakak. Lagi dia di TKB adik-adik, saya suka sekali sama sekolahnya, sekolah Islam. Terus kalau belajar baca, Tiara tuh nggak pernah baca. Tiara itu lari-lari. Kalau nggak lari, menggambar. Ambil rapot, gurunya bilang, Tiara kalau lagi jam baca, mami, ngetekan maminya kan, Tiara itu lebih suka keliling-keliling kelas kalau enggak menggambar. Oh, terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, belum umurnya. Terus Tiara masuk TK-nya, TKB-nya 2 kali. Dia bilang TKB kakak-kakak. Di hari keberapa ya, belum hari 1 minggu, dia ngomong sama saya, Buti, kok Tala bisa baca ya? Di TKB kakak-kakak, kapan Tala belajarnya? Ponakan saya namanya Libby sekarang kelas 3, apa kelas 4, saya lupa. Saya lupa deh. Udah soalnya karena 1 tahun kelas 4 dong ya, Tiara kelas 2. Dia lagi TK berhenti. Karena orang tuanya nggak srek sama sistem sekolah TK-nya. Dia nanya sama saya, anak gua nggak sekolah TK? Ya udah. Belajar di rumah baru masuk TKB. Outstanding. Nggak pernah ada kena lomba, nggak bawa piala. Nggak pernah nilainya tidak di top. Karena tugasnya adalah bermain dan berbahagia. Ya kalau mau nanya silahkan nanya aja di chat ya, nanti saya jawab. Jadi itu sih balik lagi sama kita. Kalau di keluarga saya begitu. Apalagi pandemi. Semua saudara saya nanya, ini usia TK gimana? Saya bilang ya begini. Ya yang lu maunya apa? Mau anak lu bahagia apa mau anak lu ini? Nanti nggak kekejar. Bisa dikejar kalau mau. Tiara bisa baca. Tiara sekolah 7 tahun 4 bulan. Libby sekolah 7 tahun berapa bulan? Itu yang anak-anak kecil yang karena kepegang banget sama saya dari kecil ya. Terus Aping juga 7 tahun lebih, rata-rata 7 tahun lebih. Mereka seneng. Ya, jadi itu balik lagi ya. Saya nggak mau ngomong itu balik lagi sama kita. Jadi makanya kenapa di keluarga itu harus ada aturan, kenapa di keluarga itu harus ada visi misi, karena itu gitu. Karena
Setiap keluarga kan beda, visi misinya apa. Kalau di keluarga saya kan visi misinya mari kita berbahagia bersama. Terus nilainya gimana? Tanya aja Bunuh ya sama Pak Bayu kalau ketemu. Kakak nilainya gimana? Kerjaannya main game online mulu. Nggak ada nilainya yang di bawah 9. Jangankan 7, 8 aja. Nggak ada. Karena kita ngajarinnya, ya udah kalau mau main game aja. Tapi jangan lupa tanggung jawabnya. Gitu. Jadi itu balik lagi sama visi misi keluarga. Nah, SMP saya sempat di Indonesia, saya udah belajar matematika tingkat tinggi. Saya masuk sekolah di Canadian International School, kelas 7, matematikanya kayak anak SD. Ya, udah gitu, jadi orang Indonesia tuh keren banget, apalagi di matematika. Matematika SMP itu standar SD. Matematika SMA di negara maju itu standar mungkin SMP di sini. Ya, anak Indonesia itu lagi TK lebih pintar dari anak Jepang. SD-nya udah agak nyusul, SMP-nya Jepang lebih menyusul, SMA-nya Jepang lebih menyusul, kuliahnya Jepang lebih menyusul. Nah, kita bayangkan anak yang waktu umur 3 tahun sekolah TK di Indonesia, 20 tahun lagi, kerja, jaminan nggak jadi direktur utama di perusahaan Jepang? SD sebaiknya usia berapa? 7. Di atas 7 tahun. Kalau udah di bawah itu banyak istighfar dan banyak minta maaf aja sama anak. Tapi soalnya kalau sekolah swasta terima-terima aja ya. Tapi kan balik lagi sama orang tuanya gitu. Kalau saya pribadi di keluarga saya semua harus usia lebih baik dituakan. Minimal 6,6. 6,7. Di bawah itu tahun depan aja. 7,5 nggak apa-apa, 7,4 nggak apa-apa, lebih matang. Jaminan nggak? Coba tadi Bunuh, kan satu perusahaan tuh sama suami saya. Setahu saya di perusahaan suami saya direktur utamanya bukan orang Indonesia ya. Akankah 20 tahun mendatang anak kita yang kerja di perusahaan Jepang jadi presiden direktur? Nggak. Nah terus yang jadi presiden direktur siapa? Ya orang Jepang yang dulunya nggak belajar baca. Lah kenapa si orang Jepang itu bacanya mungkin baru bisa kelas 2 atau kelas 3? Kenapa bisa jadi direktur utama? Kenapa mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa bangsa kita akhirnya yang jadi operator-operatornya? Kita bisa baca lebih duluan loh. Kita belajar katanya tadi, karena harus mengejar tematik. Yakin jadi direktur utama di perusahaan Jepang? Ya nggak bisa sih Miss kalau di perusahaan Jepang. Oke di perusahaan Amerika deh. Kakak saya kerja di perusahaan Amerika nggak sampai presiden direktur, pada mentoknya di direktur doang, direktur bagian apa, nggak ada yang jadi presiden direktur. Yang jadi presiden direktur karena dia punya perusahaan sendiri. Nah kalau kita melihat cerita tentang pendidikan di Jepang dan pendidikan di Indonesia, anak-anak Jepang itu kenapa bisa lebih sukses? Kenapa bisa, mohon maaf ya, kita masih dijajah secara ekonomi? Memang begitu, karena kita negara berkembang, dijajah secara, Jepang dulu menjajah dengan senjata, tapi sekarang Jepang menjajah secara ekonomi. Bukan di Indonesia ya, pokoknya di negara-negara berkembang. Kenapa negara maju itu datang? Memang di settingnya seperti itu. Mereka invest, anak-anak kita sebagai anak bangsa kerja di situ, dengan level-level ya manajemennya tingkat menengah. Kenapa mereka bisa jadi direktur? Padahal mereka belajar bacanya lebih lambat dari kita lebih bisa baca duluan, lebih bisa menghitung duluan, harusnya kita kan jauh lebih pinter. Karena di Jepang yang namanya pendidikan itu bukan pendidikan calistung dulu, yang mereka ajarkan adalah bagaimana menghargai diri sendiri, beretika yang baik, memiliki kebiasaan yang baik, memiliki rasa malu dan jujur. Mereka dididik untuk menghargai sistem nilai, bukan nilainya.
Di Indonesia anak-anak dipaksa belajar membaca di usia 3 tahun. Ayah bunda yang masih masukin anaknya ke lembaga baca di usia 3, 4, 5 tahun, banyak-banyak istighfar minta maaf masuk kelas orang tua. Mohon maaf ya, belum tentu jadi direktur utama kok. Karena pelajaran kelas 1-nya nggak kekejar. Tiara bisa baca itu umur 6 tahun 4 bulan berarti. Ya Maret SD 7,4, dia bisa baca 6 tahun 3 bulan. Kan sekolahnya dituain. Bagus kok nilainya, ngerti kok dia. Libi, saya kaget. Awal pandemi kita sempat jalan-jalan. Terus karena udah mulai pandemi ya, kita masuk hotel Legoland, saya pilih kamar yang paling murah. Yang penting nginep di Legoland lah gitu ya. Yang penting anak seneng deh gitu. Ibu itu rumahnya di Cikarang, sekolahnya di Kerawang. Terus saya cuman gini, saya masuk. Nanti kalau di hotel kan saya kan bawa-bawa saudara-saudara si anak kecil. Nanti kita itu akan main ini ya, yang pernah ke Legoland. Nanti kita dikasih map loh, terus kita cari harta karun di kamar, seru loh. Terus saya gini, oke nomor 1, ini. Saya ngomong pakai bahasa Inggris kan, terus ngikutin. Terus Libby itu ngomong gini, butik, bude cantik, bunda cantik ya, ibu cantik. Saya dipanggilnya butik kan. Butik, kita itu kamarnya kingdom. Ini tuh pirate, dia bilang. Apa kebalik saya lupa. Pokoknya upgrade ya ke kamar yang lebih mahal kan. Karena sepi, kita upgrade ya, selamat datang, mau datang pada saat sudah Covid gitu kan. Ini sepi banget gitu. Kasih, terus saya ngomong, "Hah, iya Bi. Kakak tahu dari mana?" Kakak baca ini kamarnya ini petanya ini dia bilang. "Ayo butik, anterin kakak ke resepsionis." Tahu nggak? Dia bilang ke mbak resepsionisnya, "Ini salah, kamar ini kenapa dikasihnya yang ini?" Pakai bahasa Inggris bisa. Nggak les bahasa Inggris. Si kakak bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Jepang. Dari mana? Dari apa yang dia tonton. Tiara juga waktu itu begitu. Dia bilang gini, dia nggak bisa-bisa. Waktu itu Tiara itu pergi itu masih lebih muda, 3 apa 4 tahun. Kalau Libby itu waktu itu kelas 2 SD. Ya, waktu Tiara yang pertama kali ke situ tuh umur 3 apa saya lupa lah. Terus dia nggak bisa loh buka kuncinya. Jadi udah di kotak-katik, udah orang dewasanya udah nonton YouTube kagak kebuka. Dia datang ke resepsionis dan dia ngomong bahasa Inggris. "Bisa bantu saya nggak untuk bukain aja deh, atau ajarin saya untuk buka peti harta karunnya?" Bisa. Jadi itu balik lagi sebenarnya sama visi misi keluarga. Makanya punya keluarga itu harus punya visi dan misi. Ya. Di Indonesia itu anak-anak dipaksa masuk lembaga baca di usia 3 tahun, dilesin baca itu di lembaga baca, dan orang tuanya bangga banget. Pas SD datang ke saya nangis-nangis, "Kenapa anak saya gini? Kenapa anak saya malas belajar?" Ya karena dari kecil udah diajarin membaca, tulis, hitung, bukan diajarin beretika. Pas TK, gaya belajar anak TKA di Indonesia sama dengan anak SMA di negara maju. Padahal seolah-olah kita merasa hebat, akhirnya anak kita keblenger secara kognitif, tapi minus kebiasaan baik dan beretika. Mohon maaf. Kenapa kalau ayah bunda kasih tahu anaknya, jujur sama diri sendiri, nggak usah di chat, nggak usah ngomong sama saya. Kenapa anak ayah bunda bisa balik ngomong sama ayah bunda? "Pak, mandi dong." "Hah, bunda aja belum mandi." Apakah itu kebiasaan dan beretika baik? Coba koreksi diri, apa yang sebenarnya diajarin, akhlak kah? Kebiasaan baik kah, etika kah, atau sebenarnya ayah bunda lebih ngejar ke akademis? Coba. Beda sekali sama filosofi orang Jepang, di mana di Jepang mereka mengajarkan bagaimana menaklukkan dirinya sendiri demi kepentingan yang lebih luas, masyarakat yang lebih luas. Filosofi yang diajarkan di Jepang mempengaruhi serta menjadi inti sistem nilai dan membentuk sistem moral orang Jepang. Direktur utama akan membungkukkan badannya pada saat ketemu sama bawahannya. Di Indonesia, siapa dia? Gue kan udah jadi manajer, baru manajer loh. Di Indonesia, SD itu belajarnya akademis. Tapi kalau di Jepang dihargai, belajarnya bagaimana menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, menghargai lingkungan dan keindahan, menghargai kelompok dan komunitas. Jadi
Gimana kita bisa bersaing kalau kitanya orang tua, saya baliknya ke orang tua, kalau orang tua cuma ngejarnya akademis, 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 anak yang memiliki kebiasaan baik dan etika yang baik dimulai dari orang tua. Bukan cuma ngejar akademisnya. Di Indonesia, lagi-lagi kemampuan kognitif, kemampuan akademis yang membuat anak bingung bukan lebih cerdas dan bukan lebih beretika. Sedangkan pendidikan di Jepang menanamkan budaya yang saling menghargai dan memanage lingkungan. Miris sekali kalau kata saya ya, pendidikan di Indonesia itu hanya mengedepankan akademis. Kayak tadi kan, contoh satu bundanya masuk ke saya. Soalnya kalau nggak bisa baca, nggak bisa ngejar tematik, masih banyak solusi lain kalau kata saya. Ya karena bunda mikirnya ya, kalau saya mah ya udah kalau nggak bisa ngejar, kalau saya kan saya penting berbahagia, sekolah, nanti juga ada titik temu. Gitu. Ada kalau ada anak tuh kalau udah sesuai dengan usianya, otaknya berkembang sesuai dengan usianya, mereka bisa ngejar. Itu kalau kata saya. Tapi kan beda lagi, visi misi keluarga kita beda. Ya, jadi di Indonesia itu orang tua mengedepankan akademis. Mohon maaf, tadi kan private itu ya nggak tahu ke-share apa nggak. Private message juga. Soalnya ada kekhawatiran, tidak baca muda nggak bisa ngejar apa tadi namanya tematik, berarti mengejarnya akademis, berarti nggak peduli dong sama akhlaknya. Enggak kok saya peduli sama akhlaknya. Oke, kalau peduli sama akhlaknya, apakah bunda ngomong sama anaknya tidak membalas dengan bahasa yang lebih tinggi? Cross check diri sendiri. Ada apa sama saya? Ini yang membuat masyarakat Indonesia egois. Yang tadi saya bilang waktu saya beratnya 105, karena ada jeda kecil si ibu-ibu yang bodinya aduhai mungkin 42 sampai 45 kilo itu bisa melipir. Kata dia ada tempat. Padahal di belakang juga masih banyak orang antri. Ya. Di Indonesia itu kita menomorduakan pendidikan moral, pendidikan kebiasaan baik dan beretika baik. Di Indonesia kita nggak peduli sampah-sampah kita. Kayak saya sama suami saya kan semua kita berbeda ya, suami saya sama suami saya beda, ibu sama suaminya beda gitu kan. Kalau saya itu di rumah saya pengelolaan sampahnya itu sesuai standar waktu saya sekolah di Australia. Sampah yang bisa di-recycle saya taruh di dalam, kan di sini nggak ada tempat. Soalnya kalau di sini ya, di perumahan saya ya, kalau naruh tong sampah di luar, misalkan saya pakai 3 box gitu, hilang sama tong-tongnya. Jadi rumah saya agak berantakan dikit, tapi saya nggak peduli. Jadi saya karungin, ini recycle semua, sampai tamu-tamu saya jadi udah kebiasaan. Kalau habis minum yang berbotol, taruh di karung yang recycle. Saya bilang, itu karung yang di sebelah kiri itu untuk botol-botol ya. Terus ada satu sampah yang kayaknya emang dibuang aja gitu. Dan satu sampah lagi yang menjadi kompos. Suami saya tuh bikinin, jadi dia tahu istrinya tuh nggak suka. Jadi saya bilang, kita itu kalau buang makanan dosa, minimal 1. Kita punya ribuan binatang peliharaan, ada belatung, ada apa. Suami saya bikinin satu tempat. Jadi pengelolaan sampahnya itu seperti itu. Kalau kan itu sebenarnya contoh-contoh dari kebiasaan baik yang simple. Ya. Jangankan yang ribet-ribet. Nih, saya cerita sedikit di Australia, karena saya dulu pernah tinggal di Australia juga. Saya SMA, kuliah saya di sana. Di Australia itu ya, orang tua itu jauh lebih malu anaknya nggak bisa ngantri. Kenapa tadi saya ngomongin ngantri? Karena saya mau cerita waktu saya tinggal di sana. Dibandingkan anaknya nggak bisa baca usia dini. Kenapa sih ngantri? Kenapa orang Australia itu malu kalau anaknya nggak bisa ngantri? Karena dari antrian, ya kan, mengajarkan kebiasaan baik yang simpel dulu. 1, apa yang diajarkan manajemen waktu. Sebentar ya, Mamah Nabil nanti kita tanya jawab. Yang kedua, kenapa manajemen waktu? Kalau mau misalnya tanggal gajian nih tanggal 25 ya, bunuhnya kan gajiannya tanggal 25, saya tuh cuma ingat tanggal 25. Karena suami saya gajian tanggal 25. Suami saya ingatnya tanggal 10 kayaknya, itu karena gajian saya, dia nggak akan ingat lah. Ya, kalau tanggal 25 nih ya, wah, harus ATM nih, pengen ngambil uang suami gitu kan, saya bukan ibu, saya. Kalau emang, oh ya kalau nggak mau ngantri, gue harus datangnya pagi-pagi dong. Kalau datangnya siang berarti ngantri. Itu kan manajemen waktu. Berarti harus lebih cepat dong, mandi harus lebih cepat dong, datang ke RTM gitu. Dari antri kita belajar bersabar menunggu giliran. Ada juga cerita teman saya, ada orang nyerobot.
Terus teman saya itu gini, teman saya sih mau masukin uang kan ke ATM BCA itu. Terus ada orang, saya buru-buru dia langsung masuk. Hah, teman saya tuh bete. Terus keluar lagi, Bu nggak ada duitnya. Teman saya ketawa-ketawa. Coba tadi saya duluan. Kan saya bisa bilang, ada yang mau ngambil uang nggak? Nih uangnya tolong transfer masukin ke rekening saya kasih cash. Itu karena satu, nggak sabar menunggu giliran. Dari antri, apa yang kita ajari? Menghormati hak orang lain yang datang lebih awal, harus dapat haknya lebih awal. Dari belajar mengantri, kita belajar apa? Kita belajar disiplin dan tidak menyerobot hak orang lain. Dari antri loh baru satu. Dari belajar mengantri, kita belajar kreatif dan memikirkan solusi mengatasi kebosanan akan mengantri. Kalau sekarang mah enak kan, bisa main game dulu, bisa belanja online dulu, gitu kan bisa efektif. Apalagi mama, kita bisa multitasking, ngantri sambil belanja di Shopee, gitu, sambil transfer ke orang, sambil ngapain. Dari mengantri kita belajar bersosialisasi. Coba emak-emak lagi ngantri di dokter pasti nanya, Ibu ke dokter apa? Jelas-jelas ya kita lagi ngantri di depannya dokter internis. Oh sakit apa Bu? Jadi punya teman baru. Kalau saya mah ke rumah sakit ya suka banyak orang yang kabur ngeliat saya. Nggak tahu kenapa. Nggak. Jadi yang saya kenal berjilbab pas ke rumah sakit pakai celana pendek itu, wah ada Miss Eva itu. Padahal saya mah cuek aja. Ya. Terus dari belajar mengantri, apa kita belajar tabah dalam menjalani proses. Belajar ngantri juga kita tahu hukum sebab akibat. Kalau misalnya kita nyerobot, kita dibenci sama orang. Belajar memiliki rasa malu, belajar bekerja sama dengan orang lain. Mungkin ada tiba-tiba, aduh maaf istri saya mau melahirkan, saya butuh uang, boleh nggak duluan? Kan? Boleh nggak ayo gitu kan. Dari belajar mengantri kita belajar jujur pada diri sendiri dan orang lain. Jadi ayah bunda untuk membiasakan kebiasaan baik dan beretika itu dimulai dari kebiasaan yang sederhana, dimulai dari rumah, dimulai dari cara kita merubah diri kita menjadi contoh untuk anak kita. Kalau di lingkungan main, intinya kita misalkan ajarkan anak kita pada saat bermain tidak menyerang temannya. Ajarkan anak kita untuk bukan jadi anak korban bullying. Ajarkan anak kita kalau pulang gitu bercerita, bukan ngadu ya, bercerita. Nah, sekarang kok begini sebentar. Ya. Ajarkan kebiasaan baik etika ini sejak dini. Kenapa sejak dini? Karena biasanya pembelajaran apalagi di golden age usia 0,5 tahun akan melekat seumur hidupnya. Kenapa harus dari sekarang? Karena akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kayak saya kan orangnya saklek banget ya. Saya tuh kadang saya mikir gini, saya tuh nyebelin juga ya. Emang saya nyebelin lah. Semua orang juga pasti nyebelin. Saya nyebelin gitu. Saya nyebelin banget ya. Karena saya nyebelin banget, saya review. Beginilah orang tua saya membuat anaknya harus on time, anaknya harus hidup teratur gitu. Jadinya untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan dibiasakan hidup teratur on time, kerjasama dengan saya itu menyebalkan. Karena satu, karena mereka tidak terbiasa. Kalau diajarkan sejak dini, dampaknya akan jangka panjang dan terlihat pada keseharian anak setelah dewasa. Ya, anak-anak adalah peniru yang hebat, jadi berikan mereka sesuatu yang hebat untuk ditiru. Sebelum kita sesi tanya jawab, sebentar saya harus kita nonton ini dulu ya. Looks like again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you. Just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think?
Oke, terima kasih. Oke ya, jadi intinya what children see, what children do. Apa yang anak lihat, itu yang anak kerjakan. Jadi bagaimana kalau kita pengen anak kita memiliki kebiasaan baik atau anak kita memiliki etika baik, ajarkan hal-hal yang baik. Anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan dari apa yang mereka dengar. Terima kasih, saya Fakeni. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, tadi ada yang mau nanya, angkat tangan siapa ya? Silahkan. Tanyanya boleh seputar yang tadi nggak ngerti, kecepatan, atau ada yang mau disanggah. Enggak gitu kok, Miss Eva, saya nggak setuju. Silahkan. Atau ada yang mau ditanya hal-hal lain selagi itu seputar psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi apapun tentang manusia, insya Allah akan saya jawab. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sudah ada yang masuk ke WhatsApp saya sambil nunggu yang lain. Anaknya ada yang nanya. Kalau ada yang nanya, saya yang tanya dulu yang WhatsApp nanti. Ada yang mau tanya, Bunda? Yang bertanya boleh open mic ya, langsung klik sendiri. Ini ada pertanyaan satu masuk ke WhatsApp saya. Berkenaan dengan tema hari ini, intinya anak saya udah kelas 2 SD, belum lancar membaca, terus belum lancar baca dan tulis, sementara tuntutan dari kurikulum saat ini sudah bisa belajar baca menulis. Jadinya bagaimana menyikapinya? Terima kasih atas jawabannya. Jadi gini sih, Bu. Anak itu dinyatakan bahwa anak yang mengalami kesulitan biasanya kalau ada masalah membaca dan menulis di usia 8 tahun atau sekelas 2 SD. Kalau sekarang ya harus dibantu gitu. Maksudnya dibantu dengan memberikan pelajaran tambahan, dengan memberikan les. Yang nggak boleh itu misalkan, mohon maaf ya, ada anak umur usia 3 tahun dilesin ke lembaga membaca yang terkenal itu gitu, dan orang tuanya bangga. Dan saya juga ada mahasiswa saya kebetulan kepala sekolah di lembaga tersebut, saya tanya gitu kan, dia ya satu sisi sih memang gajinya gede, jadinya dia harus kerja di situ. Terus yang saya tahu juga lembaga baca terkenal itu cara ngajarin bacanya itu kan menggunakan huruf kapital, sedangkan huruf kapital itu kita gunakan jarang sekali. Ya, huruf kapital itu kita gunakan pada saat menulis nama saja, pada awalan nama, awalan kota, awalan jalan ya kan. Yang lebih banyak digunakan adalah huruf kecil. Kalau di lembaga yang terkenal itu dia bilang kenapa harus huruf besar? Karena banyak merek-merek pakai huruf besar, jadinya meningkatkan minat anak membaca. Minat anak membaca itu minat seperti apa gitu. Minat membaca itu menurut saya adalah anak membuka buku dan membaca buku itu. Tapi kalau minat membaca merek-merek mah ya anak kecil 3 tahun juga ngelihat logo udah bilang, "Mama aku mau McD." Ngelihat ada kakek-kakek kolonel, "Mama mau KFC." Dia nggak bisa baca, tapi dia lewat Indomaret, "Mama mau ke Indomaret dulu." Gitu. Kalau sudah kelas 2 SD, sebaiknya ibu bantu secara pribadi. Kalau diperkenankan, ibu minta pelajaran tambahannya kalau bisa langsung sama guru kelasnya. Kenapa sama guru kelasnya? Saya bukan ngebantuin teman-teman saya sesama orang anak cuma untuk dapat tambahan uang, bukan. Kenapa harus sama guru aturannya gimana kan? Saya udah lama ke Kanajma, waktu zaman saya ke Kanajma pun saya ke Kanajma cuma 1 minggu sekali gitu kan. Saya bilang, kalau bisa kenapa sama gurunya? Karena gurunya tahu pelajaran apa saja yang harus dikejar, anaknya itu kurangnya di mana. Kalau misalkan pelajaran tambahannya sama, ada kan tetangga-tetangga yang suka bikin les gitu. Saya juga beberapa kali datang ke tempat-tempat les, kadang saya cuma tarik nafas saja. Itu muridnya kok ya mohon maaf misalkan ada anak-anak cuma ada anak Al-Azhar, ada anak negeri, disatuin, saya bingung. Itu hebat banget gurunya, kalau saya jadi gurunya sih saya pusing ya, gitu. Walaupun mereka kelas 2 semua gitu. Ada juga yang udah sekolahnya beda, satu An-Najmah, satu Al-Azhar, satu SD negeri, satu apa.
Ada yang kelas 2, ada kelas 3, ada kelas 4, kelas 5. Saya sih nggak rekomendasi itu, lembaga yang seperti itu. Kalau mau, ya harus satu kelas gitu. Kalau bisa, coba hubungi guru kelasnya sama cari tahu kebijakan yang ada di Anajma. Saya kurang mengerti di bidang itu gitu ya. Ya kalau kelas 2 sih udah harus dilesin ya Bu ya. Oh Miss, tadi apa saja manfaat dari ngantri? Banyak banget. Ya diulangin lagi mungkin tadi kecepatan. 1, manajemen waktu. Kedua, bersabar. Ketiga, menghormati hak orang lain. Keempat, belajar disiplin dan tidak menyerobot hak orang. Kelima, belajar kreatif dengan memikirkan solusi dan mengatasi kebosanan saat mengantri. Keenam, belajar sosialisasi. Ketujuh, tabah dalam menjalani proses. Kedelapan, belajar hukum sebab akibat. Kesembilan, belajar memiliki rasa malu. Ke-10, belajar bekerja sama. Ke-11, belajar jujur pada diri sendiri dan orang lain. Nanti kalau Ibu mau, Ibu WA saya, nanti saya kirim ya ketikannya. Assalamualaikum Miss, anak pertama saya dari SD sampai sekarang di pondok suka dibully dan ditindas, gimana solusinya? Dari SD, kelas berapa ya Bu? Keren banget Bu. Dari SD kelas berapa di pondok? 1, di pondok itu ada bagian itunya nggak sih, guru BK-nya? Hubungi orang pondoknya. Ibu cari tahu dulu dari sisi anak Ibu, kan ada, saya dulu sih ibu saya juga pernah mondok-mondokin anak-anak kecil ya. Ibu saya itu hobi ibu saya itu luar biasa. Nah, ya nggak apa-apa katanya ria tuh ya, nggak apa-apa kalau rianya kebaikan, semoga orang memiliki kebaikan yang jauh lebih baik dari kita. Mama saya itu hobinya ngangkat anak yatim. Jadi anak-anak yatim mama dia dimasukin ke pesantren dari TK. Dari TK masuk pesantren, udah gitu di sana kan ada pendampingnya. Mungkin kalau SD juga dari satu ruangan tidur itu ada pendamping gitu kan. Nah itu ibu hubungi sama pendampingnya. Apa yang terjadi? Jadi cari tahu dari dua sisi anak dan sisi pihak sana gitu. Minta tolong, ya nggak tahu di sana ada yang bagian psikologinya nggak, apa guru BK, apa ustadznya, apa kiainya untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Kalau ditarik, kenapa anak kita bisa dibully dan anak kita membuli? Cross check. Orang pertama yang membuli anak kita adalah kita sendiri. Enggak, Miss, saya nggak pernah bully anak saya. Yakin? Alhamdulillah kalau nggak pernah bully. Pernah nggak suatu hari anak pulang sekolah atau misalkan habis ngapain gitu ya? Ini cerita saya aja. Saya kelas 3 SD, ulangan nilai matematikanya 0. Seandainya saya anak ibu pulang sekolah nilai matematikanya 0. Nah saya bangga lagi sih cerita sama semua orang. Karena cuma sekali. Apa yang akan ayah bunda lakukan? Punya anak pulang sekolah, bawa nilai matematika, nilainya 0. Ayo, ada yang mau open mic? Ada yang mau nulis di chat? Bayangkan kalau saya itu anaknya ayah bunda. Pulang sekolah. Bunda hari ini, saya kan orangnya suka ngomong dari dulu ya. Bunda hari ini aku ulangan matematika. Aku nilainya 0. Kasih. Kalau bapak saya bilangnya gini, oh kok bisa? Karena waktu pelajaran ini aku nggak datang. Terus ujian, aku nggak tahu kalau hari ini ada ulangannya dadakan, jadi nggak belajar. Terus kata gurumu gimana? Kata papi saya kan. Katanya besok ada herpi. Oh, tapi kalau nilainya misalnya dapat 10, nilainya dibagi 2, jadi nilaiku 5. Ya udah, kamu belajar aja, kata papi saya. Terus malamnya papi saya bilang, ayo anak-anak mandi pakai baju bagus, kita makan di luar. Termasuk saya udah mandi pakai baju bagus. Terus papi saya bilang, kamu di rumah. Karena kamu nilainya 0. Jadi kamu istilahnya dihukum, saya nggak boleh makan di luar. Mereka pada pergi.
Kakak saya agak gimana gitu ya, masih agak kayak, "Iya, kesian," gitu. Besoknya saya ulangan, dapat nilai 10, tapi nilainya 5. Kan jadi 5. Saya bilang lagi sama papi saya, "Papi, hari ini aku berhasil dapat 10." "Oh, tapi kan kalau 10 kata guru kamu jadi 5 ya?" "Iya." "Wah, hebat kamu." Akankah ibu bilang kayak gitu kayak bapak saya? Bapak saya orang zaman dulu loh. "Hebat kamu," kata papi saya. Nilainya 5 loh, hebat. "Ah, hebat ya, Pi?" "Hebat lah, karena kemarin nilainya 0. Hari ini nilainya 5. Belajar lagi ya, nanti nilainya biar lebih bagus." Ulangan lah, dapat 6,5 apa 6. "Papi, papi, aku ulangan, dapatnya berapa? 6. Wah, kamu hebat ya. Kemarin 5, sekarang 6. Pasti nanti akan lebih baik lagi." Dan nilai saya selalu tinggi. Dan naik. Karena percaya diri. Kenapa saya percaya diri untuk ngomong di depan orang pada saat itu berat badan saya 105 kilo yang susah beli baju. Susah banget beli baju. Saya cuma bisa kalau mau beli baju baru terus merek itu gitu. Sampai sekarang tuh kalau saya masuk ke merek itu ya, dari sebelum pandemi nenteng merek itu, suami saya selalu ngomong gini, "Kan kamu udah nggak perlu beli merek itu, bajumu kan udah bisa yang normal," karena kan harganya agak pricey gitu suami saya. "Kenapa sih?" Karena saya udah otomatis kalau jalan-jalan ke mall masuknya ke merek itu, karena merek itu yang ada ukuran kecil sampai ukuran gede gitu. Nah, tapi apa banyak yang dilakukan oleh orang tua pada saat posisi saya sebagai posisinya bapak saya kan kayak gitu, tapi orang tua tuh gini, "Apa? Nilainya 0? Hah? 0? Bodoh. Hari ini papi aku nilainya 5." Kalau papi saya bukan orang yang hebat ya, bangga banget nilai 5. "Papi, hari ini aku nilainya 6." "Masih 6?" Itu tuh udah bully loh, Bu. Itu yang merendahkan. Kenapa anak kita menjadi korban bullying? Jangan-jangan dulu kita bully, kita pernah terlalu banyak kritik dia, sehingga dia merasa tidak berharga. Orang tuanya pun yang ngelahirin dia aja merasa dia nggak berharga, apalagi orang lain. Emang gue mah bukan orang yang berharga. Itu sistemnya ada di alam bawah tidak sadar. Tapi ada anak-anak yang dibully, yang direndahkan oleh orang tuanya, entah kakaknya, entah orang tuanya, entah siapapun yang lebih kuat dari dia. Dia tipenya ngebrontak. Itu orang yang jadi pembuli. Jadi kalau bullying sebenarnya bukan hanya si yang dibulinya aja, korbannya aja yang diintervensi, tapi harus si korban dan pelakunya. Makanya kenapa saya di lembaga Kehita itu belajar lebih banyak tentang orang dewasa. Karena kitanya dulu dibenerin, jangan benerin anak kita dulu. Anak saya jadi korban bully, inget-inget. Gue pernah merendahkan anak saya enggak? Oh, enggak pernah. Misalkan, apalagi, apakah saya korban bullying sehingga begini? Dicek dulu, cross check dulu kitanya. Apa saya terlalu keras sama anak saya? Jadi ada anak yang ada kan jadi 2 yang tipenya dia pemberontak, dia bisa jadi yang ngebully. Karena dia bilang, "Gue nggak mau dibully, jadi gue ngebully orang lain dulu." Tapi kalau anak yang lemah, dia merelakan diri dia untuk dibully. Nah, itu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalkan sudah terjadi, ya dilihat dari 2 sisi anak dan sisi dari sana dan minta tolong bantuan orang pondok, karena kita kan nggak di pondok. Dan pastikan minta tolong sama kiainya, jangan sampai udah kan gini, "Oh, dasar tukang ngadu-ngadu." Nah, itu tuh tugas orang yang di sana karena kita nggak sama. Nah, kalau misalkan kita nggak mau anak kita biar nggak jadi korban bullying, perkuat dari rumah, semua intinya dari kita. Yuk belajar yuk bongkar-bongkar inner child kita, belajar bongkar-bongkar trauma-trauma masa lalu kita, jangan-jangan itu adalah trauma-trauma, kesedihan-kesedihan yang diwariskan dari kita atau generasi kita sebelumnya untuk anak-anak kita. Jadi sebenarnya yang banyak, harus kalau saya pribadi ya, saya selalu mengajak, "Yuk kitanya dulu." Kalau kitanya udah bahagia dengan diri kita, pasti kita nyampein ke anak kita juga lebih bahagia lagi. Misalkan gini, suami tukang kritik istri. Wah, kalau jadi suami saya itu berat, bunuh. Ngobrol aja dia bilang berapa SKS hari ini. Karena bisa teori-teori keluar kan. Kalau dia ngobrol gini, Kak, hari ini 14 SKS, 14 SKS cuma 2 kok, misalkan gitu kan, bercandanya karena saya dosen gitu kan. Terus kalau apa itu sih, misalkan dia apa gitu, pas ngobrol-ngobrol, tau nggak, kalau secara teori ya,
ini tuh gini 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 gitu. Jadi kan gimana gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan itu ke anak sebenarnya refleksi dari kita. Coba nanti dihubungi aja orang pondoknya ya. Bagaimana cara mengasih pengertian ke anak 5,5 untuk tidak mengikuti atau meniru omongan yang kurang baik? Dikasih tahu terus aja. Dikasih tahu terus, misalnya kalau dia ngomong lagi kebun binatang, isi kebun binatang, "Kakak, itu kurang baik, jangan diulangi ya." Ih, besok masih kayak gitu, iya harus terus-terus diulangi, karena anak-anak itu nggak bisa dikasih tahu satu kali langsung jadi berbuat baik. Namanya juga kita orang tua, tugas orang tua apa? Mengingatkan sampai kapan? Sampai kapanpun. Sampai anak kita menikah juga kita boleh mengingatkan, tapi harus sudah tahu rambu-rambunya, karena dia udah punya keluarga sendiri gitu. Jangan terlalu intervensi juga. Kan nggak enak ya kalau misalkan orang tua kita atau ya kita aja nggak nempatin diri, misalkan orang tua atau mertua kita terlalu intervensi terlalu banyak atau ipar-ipar kita kan nggak enak. Tapi sebenarnya mengingatkan sih boleh-boleh aja, tapi mengingatkannya ya sampai kapan pun. Jadi ingetin 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 gitu. Ini bagaimana caranya mengajari anak kelas 2 lebih disiplin? Masalahnya anak saya kalau makan pakai kaos kaki, pakai sepatu, mandi lama banget, Miss. Jadi berangkat sekolah sampai mepet jam masuk padahal bangun jam 5 dan lain-lain, sedangkan sekolah masuk jam 7. Terima kasih. Nah, sekarang saya tanya, kalau anaknya lama apa yang Ibu lakukan? Ibu bantu apa enggak? Jawab dulu. Miss, gimana caranya mengatasi anak yang di kelas diem, tapi selain di kelas tidak diam, sering dipuji? Solusinya sering dipuji dulu, solusinya yang Miss kasih. Saya tiap hari sekarang kasih pujian kalau bidang keagamaan. Percaya diri banget, tapi kalau di kelas pelit omongan kata gurunya. Apakah kesukaan sama pelajaran tertentu itu bisa berpengaruh kepercayaan diri anak di masa. Kalau misalkan anak kita di satu tempat nggak banyak ngomong, di tempat lain ngomong, tanya ke anaknya, nyaman nggak? Ada masalah apa? Bisa juga misalkan anak nggak kurang suka sama pelajarannya, jadi dia ya udah gitu. Atau mohon maaf nggak terlalu suka sama gurunya, ya udah, apa nggak suka sama temennya jadi banyak diem. Jadi ditanya sama anaknya, "Ada apa? Apakah kamu nggak nyaman sama kelasmu? Kok kalau di rumah kamu seperti ini, di kelas seperti ini?" Cari tahu tingkat kenyamanan anak. Saya bantu kayak pakai baju seragam, saya bantu benerin, saya siapin sepatu tasnya. Nah itu Bu sebenarnya, kenapa anak kita jadinya nggak disiplin karena dia tahu, ya udah mendingan nyantai-nyantai aja, akhirnya dilakukan sama ibu. Jadi yang harus dilakukan adalah kalau saya kan rada-rada ya, nggak apa-apa anaknya telat, WA dulu gurunya, "Assalamualaikum Miss, hari ini Sahla, kalau Sahla telat, maaf ya Miss, gitu. Soalnya gini 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 gini, saya lagi mengajarkan disiplin sama dia. Nanti bilang masalah tuh kan gara-gara, "Tuh lihat, kamu lama jadinya kamu telat, malu kan?" Nah gitu. Jadi sebenarnya anak itu nggak boleh dibantu, itulah kelemahan orang Indonesia. Anak nggak bisa buka botol, dibantuin gitu. Padahal kita tuh harus kasih tahu how to, bagaimana caranya bukan ngerjain. Nah ya. Terus kenapa kadang anak-anak ya, ada juga anak-anak yang bangun susah, yang mau ke sekolah gerakannya susah, tapi giliran Sabtu Minggu, kayaknya semua lebih mudah. Kenapa? Tanya juga sama anaknya, "Kenapa sama sekolah?" Tapi kalau anak-anak setelah pandemi sih saya tanya ya, sama anak-anak yang saya temui gitu, "Gimana nih PTM?" gitu, "Udah gimana, udah pertemuan offline?" "Seru, lebih enak daripada di rumah," kata sih gitu ya. Ya tapi saya nggak tahu di sekolah kan ada kejadian apa. Jadi intinya ibu nggak boleh bantu anak ibu sih, biarkan anak ibu untuk melakukan semua sendiri. Kalau misalkan, apa namanya, kalau misalnya dia lama, ya udah hukuman dia adalah masuk telat, diliatin guru, ditegur guru, diliatin temen gitu. Besoknya masih kayak gitu apa enggak. Assalamualaikum Miss, tadi saya nanyain manfaat mengantri, minta tolong saya minta diketikkan. Oke, nanti, saya copy and paste ya Bu, setelah acara ini. Maaf ya Ibu, tanggal 11, September ternyata WA saya tenggelam. Dulu nanya, oh Mami nih, "Miss mau gimana?" Tanya, yang tanggal 11 September dulu ya, itulah Miss Eva. "Miss mau nanya gimana kalau anak disuruh tapi udah bisa minta timbal balik main HP 10 menit aja ndak? Padahal sudah dibikin aturan main HP hanya Sabtu Minggu maksimal 3 kali." Oh ini waktu seminar waktu itu ya Bu ya?
Miss mau nanya, kenapa anak saya kalau ada di sebelah saya bisa teratur dan tertib, tapi kalau nggak di sebelah saya kayaknya bebas, teriak-teriak gitu. Apa saya ngajarin terlalu kelas? Terlalu keras. Jadi kayak terkekang gitu anaknya. Iya, itu sudah tahu mami ya. Maaf Miss, suami saya tipenya orang kalau bicara nggak bisa pelan ke anak. Jadi anak bukannya patuh malah ikut teriak. Apa itu salah satu penyebab selain dari cara didik saya yang mungkin kurang tepat? Iya. Suaminya orang mana? Pasti rumah suaminya di rumah orang tuanya gede banget ya. Biasanya orang yang suka teriak-teriak itu dulu rumahnya gede banget. Jadi kebiasaan ngomongin teriak-teriak. Lupa kalau sekarang tinggalnya di perumahan yang 2 langkah aja udah nyampe kamar mandi. Jadi harus ngomongnya pelan-pelan. Jadi kadang tuh kenapa anak tuh ya kalau di deket kita patuh, tapi giliran keluar dari rumah apa nggak deket kita kurang patuh. Jadi anak nggak terlalu nyaman sama kita. Anak nggak terlalu nyaman sama kita, sehingga pada saat dia jauh dari kita dia merasa bebas. Itu kan banyak juga dikeluhkan sama guru-guru ya, guru-guru pada bilang, "Miss kata orang tuanya, kata bundanya anaknya gini gini gini, tapi kenyataan di sekolahnya kok gini gini gini." Saya suka bilang sama guru-guru ya, mmm, tanya deh sama anaknya, apa sama bundanya, "Bunda hobinya apa? Apa hobinya ngomel-ngomel nggak?" Gitu, yang membuat anaknya nggak nyaman. Oke, ada pertanyaan lain? Ada yang mau open mic? Ada yang mau nanya lagi via WA atau via chat silahkan. Jadi kalau intinya sih apapun pelajarannya, apapun isi dari parenting itu, intinya selalu eh, mulai dari kita, anak belajar melalui apa yang dia lihat, bukan melalui apa yang dia dengar. Kenapa anak kalau dinasehatin nggak pernah menyerap, apalagi yang ngomong ibunya. Kalau ibu kan ngomongnya seperti kecepatan mobil di jalan tol yang 150 kilometer per jam, jadi ngomongnya cepet 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 cepet, jadi anak tuh nggak jelas. Tapi kenapa kalau bapaknya ngomong, anak lebih nurut karena kalau bapak-bapak ngomongnya satu kata satu kata satu kata. Ya, perempuan itu bisa ngomong 20.000 kata per hari, tapi kalau laki-laki, bapak-bapak sama anak laki-laki cuma bisa ngomong 7.000 kata per hari. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Nanti kalau mau ada pertanyaan bisa hubungi WA pribadi saya ya, bisa diminta ke walasnya masing-masing. Cuman ya kadang saya begitu, kadang suka lama jawab WA-nya tergantung lagi pegang handphone apa enggak, terus salahnya saya juga satu, kebiasaan buruk saya adalah satu, masalah WA. Saya selalu balas dari atas, harusnya balas dari bawah ya, gitu. Nanti deh coba saya perbaiki yang bagian itu, selalu membalas WA dari bawah. Oke, sudah. Terima kasih banyak kalau udah. Kalau mau tanya, Miss mau tanya, anak laki-laki saya usianya 5 tahun kurang. Saya sama suami ada perbedaan, pasti suami istri itu ada perbedaan karena kita berasal dari 2 latar belakang keluarga yang berbeda ya. Nilai-nilai keluarga kita, nilai-nilai keluarga suami kita beda. Makanya kenapa kalau saya bilang dalam pernikahan itu satu kuncinya. Ya saya bilang ke suami saya, kalau saya di saat saya masih mau berusaha atau kamu masih mau berusaha, pasti akan selalu saya usahakan ya. Jadi kan ada yang pernikahan nggak bisa disatuin lagi, saya bilang saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta satu. Salah satu dari kita masih mengusahakan, kenapa tidak selalu diusahakan? Karena pasti terlalu banyak perbedaan. Pendapat soal ekspresi menangis anak saya. Kalau saya membebaskan anak saya untuk berekspresi, perasaan menangis juga boleh. Tapi menurut suami saya jangan terlalu cengeng, apa-apa nangis. Gimana menyikapinya? Anaknya cowok apa cewek sih? Oh laki-laki. Eh, mungkin suaminya dikasih tahu aja. Anak laki-laki boleh nangis kok. Gitu. Mungkin dia ajaran orang tuanya anak laki kan aja dulu anak laki-laki nggak boleh nangis. Kata siapa anak laki-laki nggak boleh nangis? Kalau saya mah boleh. Tapi ajaran orang tua kita rata-rata kan seperti itu. Nggak boleh nangis, harus kuat gitu. Nah, kenapa ya banyak orang dewasa ya yang dulu harus kuat, saya kuat, nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Atau kalau melakukan sesuatu tuh kayak saya misalkan ngobrol sama orang dewasa, ngomongin tentang anaknya terus dia bilang kayaknya dianya begini deh, gitu. Karena dia terlalu tahan emosi. Kasih tahu aja sama suami, Mas, ini kan zaman Mas, menurut saya nih, kalau nggak gini, Mbak, kalau ngomong sama suami Anda bapak-bapak nanti biar bapak tahu kalau istri. Kalau saya ngomongnya gini,
Mas, pendapat Mas emang kenapa sih si kakak nggak boleh nangis? Kan anak laki-laki, cengeng gitu. Emang laki-laki nggak boleh nangis ya Mas? Ya nggak boleh lah. Kenapa nggak boleh? Jadi kita lihat dulu point of view-nya dia, apa yang dia, kenapa nggak boleh nangis. Misalkan dia udah ngomong gini-gini, Mas tapi kalau pendapat aku ya, sebenarnya kalau emosi itu harus diekspresikan. Jadi dia nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa yang ditahan, itu kan akan lebih bagus untuk kepribadian dia. Nanti diskusi, maunya yang nangis apa yang nggak nangis. Gitu. Biasanya sih bapak-bapak, yaudah deh ikutin apa kata mama aja gitu. Biasanya ya. Apalagi kalau teori-teori keluar kan. Apalagi saya sama suami saya kan dia orang teknik, saya orang psikologi. Kagak nyambung dia ngomongin, dia kuliah yang ngomongin mesin, saya ngomongin manusia. Oke, ada yang lain? Saya cek dulu di WA. Oke, ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, waktu udah jam 10.38. Sebenarnya sih masih ada waktu 22 menit lagi kalau masih mau nanya-nanya. Tapi kalau mau nanya secara private, silahkan WA saya. Ya. Nanti insya Allah saya balas. Kita hitung sampai 3, siapa tahu ada yang masuk 1, 2, 3. Oke, Miss Inka, saya kembalikan ke Miss Inka. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata gesture saya yang kurang berkenan di hati ayah bunda, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat, semoga bisa ketemu lagi di parenting selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Miss Inka yang sudah mau datang ke sekolah ya hari ini. Iya, Miss. Oke. Baik, terima kasih Ayah Bunda. Selesai sudah parenting hari ini. Sebelum ditutup, mungkin saya akan sedikit membacakan kesimpulan dari yang telah disampaikan oleh Miss Eva. Nah, hal baik dan beretika dimulai dari kita sebagai orang tua. Membiasakan memberikan contoh yang baik. Karena anak-anak adalah peniru hebat, maka berikanlah hal yang hebat untuk ditiru oleh anak-anak. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, what children see, children do, maaf. Apa yang anak-anak lihat, maka itulah yang anak-anak lakukan, seperti itu. Mungkin singkat aja dari saya, Miss Eva, terima kasih banyak atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua sebagai orang tua, dan selalu diberikan keberkahan, Miss Eva selalu diberikan kesehatan, dan Amin, menjadi sama-sama. ladang pahala untuk kita semua ya Miss Eva. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih Ayah Bunda. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak foto bersama Miss Inka untuk dokumentasi sekolah? Nggak perlu? Boleh. Bunda yang masih off kameranya boleh di-on dulu ya. Ya, slide 1 ini nggak tahu nih Bunda Ya. ada di slide ke berapa? Senyum aja. Iya, senyum aja sampai slide ke ada 3 slide ya Bunda. Ya. Baik, slide pertama. Ya, 1, 2, 3 senyum. Ya, slide kedua masih senyum ya Bun. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir senyum lagi. Ya, baik. Terima kasih Miss Eva. Sama-sama. Boleh silakan live Zoom ya. Dan melanjutkan aktivitas. Iya, keren. Thank you ya semua ya. Keren. Terima kasih waktunya. Keren banget. Ya, baik. Assalamualaikum. Mami Juna keren banget background-nya. Saya aja. Iya. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beraktivitas. Semoga selalu sehat dan banyak uang pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bunda, silahkan boleh live Zoom.